Salam puji Tuhan, saudara-saudari terkasih dalam Yeshua Mashiach Adonai. Kita berjumpa lagi dalam channel saya tentang pemberitaan Injil Kerajaan Kudus dan tidak terbinasakan, Injil yang kekal dari timur ke barat. Nah, berita-berita baru, berita aktual, berita dari Sion yang Roh Kudus suruh menyampaikan hal-hal baru itu kepada setiap orang yang mau percaya, mau mendengarnya di seluruh dunia. Baik, puji Tuhan, saya sangat-sangat senang sekali kita bertemu kembali lagi di hari ini tanggal 24 Agustus tahun 2023. Pada saat ini saudara-saudari terkasih, saya akan bahas mengambil topik bahwa Yeshua menampakkan diri lagi. Yeshua menampakkan diri kepada orang-orang yang Yeshua kenal dan menyatakan rahasia dan keagungan namanya. Itu topik pembahasan yang kita akan bahas. Saya akan menyampaikan baik dalam bentuk logos dan rema. Dengan demikian, sebelum panjang lebar saya akan memberitahukan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai, Bapa yang mulia di tempat maha mulia, kudus di tempat maha kudus, Kau layak menerima hormat dan pujian, kuasa dan kemuliaan. Yeshua yang hidup, yang kami sembah, yang kami agungkan, dan yang kami menyaksikan namamu, bahwa Engkau sedang menampakkan diri kepada kami maupun kepada banyak orang. Terlebih dahulu Engkau telah menyampaikan kepada Maria Magdalena, Kepas atau Petrus, dan juga kepada dua orang di Emmaus, dan juga kepada para rasul, dan juga pada akhir zaman sebelum Kau datang, Kau sedang menyatakan diri kepada kami di atas Papua maupun juga di seluruh dunia. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai, oleh karenanya itu Bapa, kami akan beritakan kembali, bersaksi melalui channel ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai, agar kami bersiap-siap bahwa Tuhan kami yang telah bangkit dari antara mati telah hidup, yang telah naik ke surga dan ada di antara kami menjadi membesar, dan sekarang ada sedang menampakkan diri lagi kepada kami. Dengan demikian Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai, kami sangat mengucap puji dan memuliakan namamu. Bapa yang baik, di dalam Roh Kudus menuntun kami. Bapa, dalam nama kemuliaan bagi Bapa di tempat mati, Engkau layak menerima hormat dan puja, kuasa dan kemuliaan bagi Bapa Roh Kudus sampai selama-lamanya. Awal akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus beracara di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, sebelum saya bersaksi, kita akan melihat kembali dulu firman Tuhan. Tentang kebangkitan Yeshua atau kebangkitan Kristus, dan Yeshua menampakkan diri. Sebab yang 1 Korintus 15 ayat yang ke-3 sampai 9. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak-anak yang lahir sebelum waktunya. Haleluya.
Jadi berdasarkan firman Tuhan ini, Yesua itu telah bangkit, kuburan kosong, telah menampakkan diri kepada hampir 500 orang. Kalau kita lihat di Alkitab itu, kita lihat itu pertama Tuhan perlihatkan kepada Maria Magdalena, dan juga yang berikutnya kepada Kepas atau Simon Petrus. Maria Magdalena Tuhan perlihatkan seperti seorang malaikat yang pakai pakaian putih berkilau. Dia berdiri dan menyatakan diri di situ. Ternyata itu Yesua. Seterusnya kepada Kepas, dia lari. Kepas juga sempat lihat, atau Simon Petrus ini dia sempat lihat juga. Tuhan menampakkan kepada dia. Setelah itu Tuhan menyatakan juga kepada dia bahwa hidup kepada 2 orang di Emmaus. 2 orang di Emmaus itu mereka kira dia itu orang baru, orang asing. Tapi mereka heran kepada dia karena dia beritakan firman Tuhan. Karena mereka dua bahas tentang Yesua yang baru 3 hari kemarin bangkit mati atas dosa umat manusia, baru dia menyatakan dia akan bangkit dan lain-lain. 2 orang di Emmaus langsung mereka heran-heran. Tiba-tiba ada orang asing muncul lagi dari tengah-tengah mereka. Baru mereka 3 jalan. Itu penampakan di Emmaus pada 2 orang. Di situ pembahasannya tentang firman Tuhan dan roti pemecahan. Lalu kepada 12 murid. Di sini dibilang itu oleh Paulus itu bahwa 500 orang. Di situ karena apa? Yesus menampakkan diri karena mereka ini peristiwa terjadi dosa-dosa pada saat itu, mereka berdosa sudah diselesaikan. Jadi 12 murid dan lain-lain itu. Jadi Yesus datang ke orang yang Yesus kenal. Tidak sembarang orang Yesus menampakkan diri kepada banyak saudara. Di sini dibilang itu menyampaikan diri kepada banyak saudara. Menampakkan diri, haleluya. Tapi dalam bentuk bukan Yesua, dalam bentuk Yesua yang masih hidup, tapi dalam bentuk Yesua sendiri, tapi dalam bentuk tubuh malaikat, tubuh kemuliaan, tubuh sempurna, tubuh surgawi. Jadi seperti Emmaus mikirnya itu orang lain. Maria Magdalena mereka kira itu orang lain, orang asing, orang baru atau malaikat. 12 murid mereka kaget. Petrus sampai dia harus percaya sampai Timur Simon harus sampai masukkan jarinya. Itu dia percaya. Tapi itu di situ yang Paulus dia uraikan 500 orang. Terakhir kepada Rasul Paulus waktu dia pergi mengenai tubuh Kristus, tubuh Masiah, jemaat mula-mula. Itu Tuhan tangkap dia di jalan di Emmaus. Dekat dengan Emmaus lagi. Yesua Rasul Paulus ditangkap lagi di situ. Itu bercerita tentang bagaimana penampakan diri. Jadi dalam bahasa roh, jadi penampakan diri itu dalam bahasa roh itu disebut maskoprais. Waktu kami berdoa tanya Bapak lagi, maskoprais. Roh Kudus beritahu ke kami itu dalam bahasa roh itu maskoprais. Maskoprais itu artinya penampakan dirinya Yesua, penampakan diri Yesua. Artinya Yesua menampakkan dirinya dan menyatakan sesuatu akan kembali lagi memberitakan keagungan namanya. Jadi menggenapi apa yang Yesus beritahukannya, bahwa Yesus akan bangkit dari antara mati, akan hidup, dan dia hidup itu memakai tubuh kemuliaan itu kepada 500 orang lebih. Haleluya. Itu kita lihat kalau kita baca itu terlalu banyak. Sekarang menampakkan diri dalam bentuk itu bagaimana? Arti menampakkan diri itu pakai tubuh kemuliaan. Tiba-tiba ada di Emmaus, tiba-tiba ada di Yerusalem, tiba-tiba ada di dekat yang tempat yang dia dari pintu rahim bumi. Itu menampakkan diri. Menampakkan diri itu Yesus menampakkan diri lalu menguasai orang itu, dikendalikan. Orang yang Yesus datang untuk ketemu dengan Rasul, dengan Maria Magdalena, itu dikuasai, pikirannya seluruhnya dikuasai oleh Yesus.
Lalu Yesua setelah kendalikan dia, pikirannya apa semua, lalu Yesua menampakkan diri kepada dia. Nah, begitu kepada dua orang Emmaus juga demikian. 12 murid juga demikian. Rasul siapa ini? Paulus juga demikian. Semua, jadi Tuhan kendalikan dulu pikiran mereka, tubuh jiwa mereka. Pikiran lain itu sudah tidak ada, dihilangkan, dijauhkan. Jadi Tuhan menampakkan diri itu. Pokoknya orang itu dikuasai oleh Yesua, dikendalikan. Nah, seperti itu. Itu bagaimana Yesua mengendalikan diri. Dan kedua orang itu setelah mereka tahu, oh berarti itu sebenarnya Yesua yang datang menyampaikan diri. Haleluya. Dari 12 murid itu betul-betul Yesua datang lagi, itu baru makan roti, ikan, percaya betul mereka hidup sama-sama karena memang Yesua hidup. Nah, itu pakai tubuh kemuliaan. Itu luar biasa. Jadi kenapa dua orang murid ini mereka pecahkan Yesua dan tidak bisa mereka mendekati dia, tidak bisa karena itu jarak. Yesua pakai tubuh kemuliaan dan hidup, betul-betul hidup, dan mereka dua ini tidak pakai tubuh kemuliaan. Haleluya. Itu firman Tuhan. Nah, sekarang saya mau sampaikan logos dari firman Tuhan itu, logos. Jadi baru-baru itu saya didatangi oleh bukan baru-baru, saya mulai dari apa yang Bapak beritahukan pada tahun 2020 itu, setelah kami berdoa tentang hari kemerdekaan tanggal 1 November itu hari kemerdekaan tubuh Masia. Tubuh Masia itu, tubuh Kristus itu. Bapak beritahu kami begini, kalau di Papua ini kamu berdoa sampai dosa-dosa perusakan Taman Eden 12 suku Israel itu kalau sudah mulai diselesaikan semua, sudah dicucikan semua, sudah diselesaikan, kamu merendahkan diri berdoa selesai pemulihan, itu aku akan jalan dengan terang-terangan. Aku akan menampakkan diri dan jalan dengan terang-terangan di atas Papua ini kepada orang-orang saya kenal. Itu Bapak beritahu kami tanggal 1 November 2020 hari lahirnya hari kemerdekaan tubuh Kristus. Itu pertama. Lalu dalam waktu kami berdoa kemarin, pas 2 hari lagi sebelum pekerjaan rohani ini diselesaikan, 2 hari lagi sebelum pekerjaan jaringan doa pemulihan perusakan Taman Eden, pemulihan Ibrani, dosa Israel turun temurun, Ibrani turun temurun, kepicikan Yakub turun temurun, dengan pemulihan tubuh Amasya ini mau diselesaikan tanggal 18 itu. Tanggal 16-nya itu Yosua datang kepada saya. Pada jam 2. Jadi saya lagi berdoa karena jam 12 saya bangun, jam 2 itu saya sudah mau tidur, tapi saya berdoa dulu begini, Tuhan saya minta ampun karena hari ini sebenarnya hari yang Bapak kasih bangun saya berdoa, tapi saya tidak berdoa, saya minta ampun. Sementara saya berdoa, saya minta ampun begini, tiba-tiba itu saya melihat itu pintu dia terbuka, bukan pintu terbuka, tiba-tiba itu tubuh Yesua itu datang. Jadi saya mau jabat tangan begini, antara saya tidur dan bangun, saya sudah tertidur, jadi tidak bisa saya melihat selanjutnya. Antara saya mau bangun kembali lagi untuk mau jabat tangan, tidak bisa lagi. Saya tertidur, akhirnya saya berdoa, Tuhan ini pemulihan, pengurapan tubuh Masia turun dari lembah Yosafat akan diturunkan. Dan saya sudah mulai berdoa begitu, antara saya bangun dengan tidur, saya sudah tidak tahu diri, seperti yang dialami oleh seperti Paulus itu. Jadi saya sudah tidak tahu diri, tertidur sampai pagi jam 6. Pagi jam 6 baru saya punya teman doa, dia bel saya, dia bilang itu Tuhan datang, dia memberitahukan firman Tuhan tentang Yesua datang di lembah Yosafat. Yesua bawa turun ayat tentang Yesua bawa turun paklawan di lembah Yosafat. Oh, saya mulai rasa, berarti tadi malam Yesua datang, saya pikir.
Saya mulai pikir seperti itu. Setelah itu mulai berdoa, tanya Bapak melalui teman-teman doa, yang tim doa kami. Tim doa kami melihat bahwa ada dua. Yang pertama Tuhan Yosua katakan bahwa seperti Maria mengunjungi Elizabeth setelah Yosua datang kepada Maria. Maria 3 bulan mengunjungi Elizabeth. Seperti itulah akan terjadi kunjungan orang Kristen di seluruh dunia, akan terjadi orang-orang saleh untuk memberitakan, membahas bahwa Yesua kedatangan waktu Tuhan sudah singkat. Haleluya. Pertama Bapak beritahukan begitu. Yang kedua lagi Bapak berdoa, apakah benar itu Yesua datang ke saya? Lalu Yesua bilang itu, iya, itu aku yang datang kepada engkau pertama kali. Karena aku telah berjanji bahwa setelah dosa-dosa itu diselesaikan, maka aku akan datang terang-terangan, menampakkan diri terang-terangan. Lalu saya berdoa tanya lagi, kenapa saya mau jabat tangan tapi macam tidak bisa berat saat tertidur? Lalu Tuhan bawa kami dalam penglihatan itu segala berdoakan barang yang menghalangi kamu. Jadi ada seluput kan, waktu berdoa itu ada seluput yang menutupi mata dan sebagian tubuh semua. Dan juga ada kasut kemanusiaan, itu dilepaskan, itu mulai dilepaskan. Berdoa merendahkan diri, barang itu mulai dilepaskan dari tubuh kami. Itu tanggal 16 Agustus 2023. 2020 tanggal 17 mulai kami berdoa lagi. Tanggal 17 itu ini lendir maut itu dilepaskan dari lewat telinga, mata, hidung, semua dilepaskan. Haleluya. Dibersihkan, disucikan. Itu yang terakhir, Yesus terakhir menyelesaikan musuh terakhir. Lai sangat maut, di mana sangatmu? Ya, itu musuh terakhir kalahkanlah maut, lendir maut. 1 Korintus 15 itu ayat yang ke ini. Ya, 50, 51, 52, 53, 54. Haleluya. Lalu tanggal 18-nya itu ini Bapak menyatakan bahwa sekarang penyelesaian doa pelepasan, pemulihan, penyelesaian dosa, turun perusakan Taman Eden, terus pepecikan Yakob, turun temurung, Ibrani, Mesir dari Firaun, itu sudah selesaikan semua. Jadi sekarang kamu harus berdoa, mengucap syukur dan tanda tangan di atas berita acara penyelesaian. Jadi kan berdoa lalu menghadap hadirat Tuhan, lalu di pengadilan Kristus kami tanda tangan penyelesaian bahwa penyelesaian dosa turun temurun Israel, perusakan Taman Eden, pemulihan tubuh Kristus sudah selesai. Haleluya. Tanda tangan selesai pada hari itu tanggal 18 Agustus. Haleluya. Dan itu sudah selesai. Itu tanggal 18 Agustus. Pada hari tanggal 17 pada hari itu ada Tuhan menampakkan diri kepada teman kami yang satu, Pak Misiro, dia punya teman saya punya ipar, anak mantunya. Jadi pada waktu Bapak Misiro ini dia berlayar naik kapal putih dari Nabire menuju Wasiur, Wendesi Wasiur sana. Jadi tanggal dalam kapal itu tanggal 18 itu ada seorang, dia lagi ada berdiri, Bapak Misiro ini lagi berdiri untuk melihat pemandangan sambil dia berpikir-pikir tentang dia punya beban hidup. Tiba-tiba dari belakang dia ada orang datang lalu beritahukan, rupanya adik ini ada beban pikiran berat ini sedang dipikirkan ini. Langsung tiba-tiba Bapak Misiro itu, betul, saya punya beban pikirannya berat, saya ada pikir. Begitu dia bilang, kita naik ke kafetaria karena saya tidak tahu tempat itu, karena saya mau makan roti terus super mie di situ. Jadi lalu Bapak Misiro ini dia ikut saja. Dia bilang, Bapak duluan jalan, tapi dia bilang tapi yang duluan jalan itu siapa? Yang duluan jalan itu Bapak itu, dia bilang, Misiro, Bapak duluan jalan. Jadi Bapak Misiro ini duluan jalan sampai di atas begini, pesan apa semua duduk begini. Dia perhatikan, Bapak Misiro perhatikan, dia keluarkan uang dari kantong, ada kantong satu dekat kono dia pakaian seperti emas, dia kantong itu
keluarkan uang dari situ langsung. Dia rasa aneh. Bapak Misiro yang pertama dia rasa lain. Jadi keluarkan uang dari situ dia bayar. Sambil makan sekarang dia mau lihat dia muka Misiro, tapi dia menghadap ke atas. Waktu mau lihat dia menghadap kiri baru dia bicara. Lalu setelah itu dia mulai bicara. Dia bilang, kamu namanya Misiro, kamu punya istri juga ada, kamu punya anak kembar juga ada toh? Dia bilang, iya. Kamu punya anak yang nomor 2 itu begini, nanti mau pakai dia. Terus kamu punya masalah itu masalah tanah dari gereja ya. Bapak pendeta namanya pendeta Ayam. Jadi dia kasih tahu semua. Dia kasih tahu semua. Lalu dia kasih tahu setelah dia kasih tahu semua, sekarang bapak ini dibilang jangan panggil saya bapak tapi kakak. Jadi Bapak Misiro panggil dia ini kakak. Kakak ini langsung suruh cerita, curahkan semua. Setelah dia cerita dia masalah semua, dia bilang, kamu tidak boleh keluar dari tempat itu dan kamu harus berdoa saja di situ dengan Bapak Elisawa. Kamu semua berdoa di situ saja, tinggal di situ. Nah, jadi tinggal di situ, berdoa di situ, banyak merendahkan diri, minta ampun. Nah, seperti itu. Lalu Bapak juga kasih tahu tentang keadaan Papua. Keadaan Papua, kamu tidak usah berpikir sana sini ataupun juga sibuk dengan kemerdekaan, kamu tugas kerja dan kamu harus berdoa. Lalu diberitahukan bahwa nanti masalah Papua Tuhan Yesus sendiri akan turun, baru membebaskan kita orang Papua, dia bilang. Kakak ini bilang sama ini, padahal dia tidak bahas itu. Jadi Bapak Misiro pikir mau keluar tidak bisa, dia harus kakak itu kembalikan pikiran ke arah dan dia fokus dan diuraikan tentang Bapak Misiro ini. Itu 5 jam di atas kapal itu 5 jam. Lalu dia bilang, adik lagi ada bikin buka jalan dari sini Ureo, kampung Urere di Ureo. Di kampung itu orangnya baik-baik. Jadi kamu harus selesaikan jalan itu sampai ke atas di kampung Ureo. Kampung Ureo itu kampung yang tempat itu ada agama asli, dari situ menyimpan nama Yahweh sampai hari ini. Dan Tuhan bilang sama kami itu, sebelum bulan tahun lalu itu nanti Tuhan akan menginjakkan kakinya satu di situ. Jadi kakak ini bilang sama Misiro itu, karena dia yang buka lintis jalan. Seluruh Papua yang sedang buka, terutama daerah Mewo itu dia yang rintis jalan, buka jalan ke Sapator Bapak Misiro ini. Itu diberitahukan seperti itu. Lalu berikutnya itu setelah itu ada banyak yang diberitahukan, tapi banyak itu yang dia lupa. Tapi kakak ini dia bawa dia ke firman Tuhan terus. Dia bicara tentang firman Tuhan terus. Nah, setelah itu dia bilang karena Bapak Misiro rasa kencing, dia pergi. Mereka dua pergi, Misiro duluan, tapi dia masuk ke kamar mandi. Sebelum masuk kamar dia bilang, adik saya punya tempat tidur di sebelah di tengah orang situ. Nah, setelah buang air kencing, dia pergi lihat. Orang itu di sini dia cari, tidak ada. Di tempat dia itu tidak ada. Dia penasaran, dia keliling kapal itu. Kapal itu dia keliling cari, tidak ada. Sampai dia pergi kembali, kita boleh pikir sampai mau turun di Wasior. Dia masih pikir mau pulang, tapi dia masih pikir yang tadi, kakak tadi. Dia lagi pikir begini, tiba-tiba orang dari samping ada lewat, naik ojek. Dia Misiro mata melihat ada orang naik ojek. Lalu dia bilang, ade selamat, sampai jumpa. Sudah, karena dibilang selamat, sudah dia jalan. Sampai di rumah dia rasa lain. Dia bilang, ini tidak, ini Tuhan yang datang. Saya ketemu Tuhan hari ini. Bapak Misiro punya pikiran seperti, akhirnya dia masuk doa sampai jam 3. Jam 3 itu dia lihat begini, dia punya tubuh itu disiram dengan kasih masak dengan air panas. Dia kaget bangun karena kasih air panas pada istrinya, menangis dia mimpi begitu. Dia tubuh panas, masak dengan air panas, direbus sampai masak dia tubuhnya Bapak Misiro. Dia kaget bangun begini. Haleluya. Itu dia panas itu artinya bahasa Mei itu dibilang tuh podikumi. Pokoknya kayak podita bare. Demi podita kayak podita artinya masak. Artinya kedagingan itu dimatikan. Sehingga pikirannya tadi apa semua itu dihilangkan.
dihilangkan pada jam 3 itu malam dia dapat seperti itu. Itu kesaksian penampakan Jan ini. Lalu kan berdoa bertanya. Jadi waktu Bapak ini menceritakan penampakan Tuhan kepada dia, kakak itu kepada dia, baru waktu dia sedang bicara dan kami 3 orang dan Bapak Misiro, Bapak Heli teman doa saya ini, dia dengar suara Tuhan langsung. Dia bilang, ya aku datang supaya mengampuni dosa dia. Aku datang supaya mengampuni dosa dia. Aku sudah janji bahwa aku akan datang kembali. Ternyata setelah kami berdoa, waktu Yesua datang sebagai menyamar jadi orang Israel, baru datang di Pulau Mor. Itu dia sudah janji bahwa tanggal 18 ini Agustus 2023 itu Yesua menampakkan diri kepada Bapak Misiro. Kenapa Bapak Misiro? Jadi setelah ke saya ke Bapak Misiro di tanggal 18. Pada tanggal 18 itulah hari yang kami naik pengadilan Kristus untuk bahwa dosa selesai. Berjanji Tuhan bilang kalau dosa sudah mulai selesaikan di atas Papua, Tuhan akan mengadakan penampakan dan Tuhan kasih tahu. Tanggal 16 yang saya sudah siarkan itu. Tanggal 18 ini yang ketemu dengan Bapak Misiro ini. Kenapa Bapak Misiro ini orang dari waktu kami berdoa dengan hamba Tuhan yang lain. Hamba Tuhan yang lain menyatakan bahwa pada tahun 2008 Yesua datang menyamar jadi orang Israel di Mor itu. Haleluya. Baru dia berjanji bahwa dia akan kembali itu. Itu sudah ini yang digenapi. Karena dosa turun-temurun dari dosa penyelesaian bangsa-bangsa 66 di wilayah Bomberai di 88, Nabire 77 dan Mor 99, penyelesaian dosa bangsa-bangsa. Itu sudah selesai pas hari itu. Dan itu yang rahasia pertama. Rahasia kedua adalah turun para nabi rasul itu ada di kampung mereka di sana di Mor. Nah, ini Bapak menyatakan tanda, Bapak menyatakan menampakkan diri karena rahasia-rahasia ini. Haleluya. Rahasia-rahasia ini. Haleluya. Jadi dia datang kepada menampakkan diri kepada Bapak Misiro. Itu tanggal 18. Jadi itu heran. Sesuai janjikan Bapak bilang kalau dosa itu sudah selesai, aku akan datang. Dan 5 jam dengan kakak Yesua dengan Misiro cerita di situ. Haleluya. Lalu kami berdoa dengan hamba Tuhan yang lain. Ini apa benarkah penampakan ini? Bagaimana bahasa roh turun bahwa Masko Price itu artinya penampakan dirinya, yang artinya iya, Yesua menampakkan dirinya dan menyatakan suatu rahasia dan akan kembalinya. Nah, sebelum dia kembali ke bumi, dia akan menyatakan rahasia bahwa dia hidup dan keagungan namanya. Jadi sebelum Yesua itu datang kembali ke bumi, menyatakan dirinya, dia menampakkan dirinya. Jadi dia datang kepada orang-orang yang dia kenal. Seperti pada awal dulu, Yesua datang kepada Maria Magdalena, datang kepada Kepas, setelah itu kepada Thomas, 12 rasul, 2 orang di Emmaus, terakhir kepada Rasul Paulus. Haleluya. Jadi orang-orang dia kenal, dia datang. Jadi macam kita bepergian macam saya pergi ke Mor. Orang yang saya kenal di sana itu kan Bapak Eli Sawaa. Jadi saya harus datang ke Mor itu melalui kenalan saya. Lewat Bapak Eli. Karena ada kenalan saya di sana. Haleluya. Yang pertama, yang pertama itu adalah ada hubungan darah. Yang kedua itu adalah kenalan. Ada hubungan darah, ada hubungan kenalan, maka Yesus harus datang ke Nathanael dengan Filipus dan menyatakan bahwa Nathanael, aku kenal kamu, tapi engkau percaya bahwa surga akan terbuka dan langit akan terbuka dan malaikat naik turun kepada anak manusia. Jadi Yesus datang kepada orang yang dia kenal. Jadi waktu Yesus datang kepada Maria pergi ke Elizabeth, kepada keluarga kenalannya, kaumnya. Haleluya. Yesus Tuhan datang kepada Israel, kaumnya. Israel yang terhilang, yang telah menyelesaikan dosa turun-temurun Israel itu di Papua. Haleluya. 3,5 tahun kami berdoa. Penyelesaian dosa bangsa-bangsa. Penyelesaian dosa perusakan Taman Eden. Perusakan turun-temurun Ibrani. Turun-temurun Israel, Mesir. Haleluya. Itu kami berdoa dari Adam dilari sampai kepada turunan.
Daud dan Salomo. Terus lari kepada bagaimana, kalau saya cerita itu terlalu panjang. Nah, kita kembali fokus ke Yesua menampakkan diri. Lalu Yesua juga menyatakan bahwa Yesua juga akan mendatangi seluruh orang-orang yang dia kenal di seluruh Papua. Di seluruh Papua, luar Papua, Indonesia, di berbagai tempat di bumi, di dunia. Jadi Yesua akan menampakkan diri, menyatakan diri, menyampaikan diri. Haleluya. Kepada setiap orang yang lalu kan berdoa tanya, Bapak juga akan menampakkan diri. Itu bagaimana kami berdoa tanya Tuhan. Tuhan bilang itu kepada setiap orang yang buka pintu hati, pintu pikirannya terbuka. Apa yang sedang diberitakan ini, yang melalui tanya saya sedang beritakan ini, mereka sangat percaya, mereka yakin. Di situ Tuhan akan datang kepada mereka. Tuhan bilang begitu. Setiap orang yang membuka dirinya, percaya apa yang saya beritakan melalui Roh Kudus kepada kami, lalu kami sedang beritakan sebuah berita ini, dan mereka percaya. Kepada mereka yang percaya itu Tuhan juga akan datang, tapi tidak semua kepada keluarga dekat seperti kepada Eli, tapi dia datang kepada dia punya iparnya, anak mantunya Misiro. Nah, seperti itu. Jadi tiba-tiba dia ada di Wasyur. Kenapa harus ada di Wasyur? Itu rahasianya. Lalu berdoa lagi tanya Tuhan. Nanti dari Wasyur ini dia lari ke pintu-pintu di Papua ini akan terbuka ke Mor. Jadi sepanjang pintu ini akan terbuka, pintu Laut Kaca. Mas di Nabire, terus pintu-pintu lain dia akan terbuka. Pintu-pintu penginjilan dia akan terbuka. Kita akan ikuti, pintu rahim akan terbuka, pintu langit akan terbuka. Haleluya. Kalau sudah terbuka itu, semua firman Tuhan itu, rahasia firman Tuhan dibukakan. Semua rahasia firman Tuhan dibukakan melalui orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan. 9 kali 9, 99 generasi Yesua 99 melalui hamba Tuhan, para nabi, para rasul yang Tuhan sedang siapkan di akhir zaman ini. Ya, itu penampakan Tuhan sedang datang. Karena apa? Dosa sudah hilang, dosa sudah mulai dibersihkan, dosa sudah dikuduskan, diselesaikan. Dosa membuat manusia tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Seperti saya, Yesua datang ke saya malam itu jam 2 tanggal 16. Saya tidak bisa lihat karena ada dosa yang belum saya lepaskan. Terakhir itu dosa, dia seperti ari-ari. Jadi ari-ari, jadi itu tutup tubuh dalam roh. Nah, itu di waktu berdoa itu dilepaskan, dibuka keluar, berkasut kemanusiaan dilepaskan. Haleluya. Ya, saya tanya, saya sudah berdoa sampai turun tembus 3,5 tahun. Terakhir itu 3 itu, kasut kemanusiaan, terus ari-ari yang membungkus tubuh manusia biasa kematian itu dibuka, cabut keluar. Setelah itu yang berikutnya itu Tuhan lepaskan ini lendir maut. Kalau orang mau mati itu biasanya ada lendir maut yang naik dari bawah. Lendir itu di antara jantung ini dalam, dia lengket di jantung dada. Itu yang diangkat naik, dicabut melalui ada beberapa marga. Keluar lain melalui telinga dalam, nama sudah dikeluarkan, melalui hidung sudah dikeluarkan, melalui lidah sudah dikeluarkan semua. Dan itu Tuhan bilang itu musuh terakhir kalahkan. Itu maut, lendir maut, sangat maut sudah dikalahkan. Nah, seperti itu. Itu maksudnya Tuhan untuk datang ke saya, untuk menyelesaikan ini. Malam itu, malam jam 2 malam itu. Penampakan. Nah, nanti di hamba Tuhan di Misiro ini lagi. Ada rahasia yang Tuhan beritahukan tentang Papua, tentang pribadi keluarganya, tentang Tuhan menginjakkan kaki di Urio, di tage di atas di Urio kaki keduanya. Lalu tentang ada beberapa rahasia yang Tuhan beritahukan lewat hamba Tuhan ini. Karena hamba Tuhan ini, Pak Misiro ini ya, nanti buka jalan dari Wendesi Lelar naik ya, Urere di kampung Oreo, agama asli. Haleluya. Jadi Pak Misiro tidak boleh takut, dia bilang di atas itu orang baik semua ya, dibuka jalan saja. Haleluya. Ya, ini luar biasa. Ini kami cerita bagaimana Tuhan menampakkan diri. Haleluya. Jadi seperti di Warna Maus yang bahas Yesua siang malam belum tidak tidur. Haleluya. Nanti Tuhan juga datang pada waktu orang menceritakan tentang Yesua, tentang kedatangan Yesua, tentang peristiwa Yesua lakukan. Di situ Tuhan ada, Tuhan akan datang, baik secara di dalam roh tubuh kemuliaan,
dan juga secara nyata-nyata kami nyatakan. Haleluya, kepada orang yang Tuhan mau datang. Jadi kami sudah berdoa berulang kali, bertanya, Bapa, penampakan ini akan jalan terus. Tapi Bapa bilang kepada setiap orang, aku akan datang. Aku akan menyatakan rahasia keagunganku, karena menjelang aku datang, aku akan menyatakan rahasia keagunganku, bahwa Yesus itu hidup. Haleluya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kami beritahukan. Maka pada saat kita juga berjaga-jaga, berdoa, merenungkan firman Tuhan, membahas tentang waktu kedatangan Tuhan semakin singkat. Entah itu baik kita di rumah, baik itu entah di kebun, kita di kantor, kita di rumah, kita di kegiatan, di mana bukan kita berada, tapi pikiran kita selalu di atas. Kolose 2 ayat 3 itu. Hendaklah kita memikirkan perkara-perkara di atas. Seolah apa yang kita kerja itu seperti tidak kerja. Jadi seperti ini, tidak kerja karena pikiran kita di atas. Sambil kita kerja, sambil kita di pesawat, sambil kita di kapal, sambil kita di rumah, ya pikiran kita ke atas terus. Haleluya, renungkan Tuhan. Haleluya. Masing-masing mempersiapkan diri menyongsong kedatangan kedua kali ke bumi. Yesus juga banyak menyampaikan diri kepada beberapa hamba Tuhan. Ya, tapi saya tidak bahas di sini. Saya akan bahas juga kalau ada yang bersaksi ketemu Yesus, ada penampakan terjadi, maka akan kami bersaksi lagi, akan kami menyampaikan, karena ini waktu Tuhan untuk Tuhan mengadakan dalam hitungan detik dan menit, mengadakan Tuhan menampakkan diri di atas Papua, dan Tuhan sedang nyata-nyata sedang jalan di atas Papua bersama dengan kita di Papua, terutama kepada dengan orang-orang saleh, juga kepada seluruh Papua, karena Papua adalah kota Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Masih Adonai, dalam penampakan 5 jam di atas kapal di Wasior dengan Bapak Misiro, Bapak Yesus itu pesan bahwa orang Papua berdoa terus, takut akan Tuhan, banyak minta ampun, merendahkan diri. Maka seperti itu akan terjadi, maka Tuhan juga sendiri akan turun ke atas Papua, lalu Tuhan Yesus akan memerdekakan orang Papua. Bapak sudah pesan seperti itu lewat Bapak Misiro ini. Ini kami di sini tidak bicara politik, tapi karena itu penampakan dan diberitahukan seperti itu. Bapak Misiro lagi tidak pikir itu. Bapak Misiro pikir kehidupannya, beban hidupnya. Tetap Bapak beritahukan seperti itu. Jadi kita orang Papua itu merendahkan diri, berbalik berserah kepada Tuhan senantiasa untuk memulihkan segala sesuatu di atas Papua itu hanya oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia datang, jangan ternyata baru dia kasih tahu. Haleluya. Jadi ketika berdoa tanya, kami ketika bilang waktu Bapak Misiro bersaksi, kami beritahu dia bilang dosa pikiran tidak ada. Mau tanya itu pikiran hilang. Jadi waktu kami berdoa juga tanya Bapak di surga, Bapak surga belajar, setiap orang yang nanti dia datang itu pikirannya langsung dikendalikan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berbagai bagi mata yang melihat, telinga mendengar, hati yang percaya, kaki tangan yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Anda telah menyampaikan pernyataan Tuhan, dan Tuhan sedang mengadakan penampakan setiap orang yang Bapak mendatanginya. Bapak kenal dan mendatanginya mereka Bapak di atas Papua ini. Haleluya. Kami mengucap sembunyi yang kami muliakan nama Bapak Rabapat Takarabas Koprades, karena memang Yesus itu hidup. Banyak orang antara percaya dan tidak percaya, tapi setiap orang Kristen percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati, sudah kuburan kosong, dan Yesus kami yang kami sembah adalah Yesus yang hidup. Dan maka itu bukan beliau yang bersama kami. Cuma karena dosa tidak bisa kami melihat. Ketika dosa itu dibersihkan, maka mereka akan, banyak orang akan melihat bahwa Yesus hidup. Yesus bangkit, Yesus hidup. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. 3 hari 3 malam selesaikan dosa, Bapa Rasul bangkit dari antara telah hidup, dan hidup itu sampai selama-lamanya. Dan pada saat ini juga Tuhan sedang jalan menampakkan mendatangi setiap orang Tuhan mau mendatanginya, mengenal hatinya yang perlu percaya. Terima kasih sampai pada saat ketiga sangkakala yang terakhir Bapa bunyi nafiri, maka Yesus akan membangkitkan orang yang mati dalam Tuhan. Bersama-sama Yesus dan bersama dengan orang-orang sempurna 144.000 orang akan mendarat di atas Sion surgawi, yaitu di Bapa Rabapat Takarabataga, Bapa Rabakar Ureo, Bapa Rabatakai Menemewu di Papua, Bapa Rabapat Takarabas Koprades, untuk mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan Bapa dalam kerajaan 1000 tahun damai di rahim bumi Papua. Bapa Rabapat Takarabas Koprades di tengah taman Eden yang sudah dipulihkan, dari Yerusalem baru yang sudah didirikan Bapa Rabapat Takarabas di Bait Yahweh,
Ya, Yakob yang sudah dipulihkan di dalam ini, sudah didirikan dalam roh, dan itu akan dinyatakan ketika kau datang dengan penuh kemuliaan. Sekarang ini kau mendatangi bangka hidup Bapa takut menyatakan diri, menampakkan diri. Terima kasih Bapa Yesus Masih Adonai. Ketika Yesus menampakkan diri kepada setiap orang mendatanginya, baik di luar dalam Papua maupun di luar Papua. Bapa takut, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Kami sudah sampaikan ini, biarlah semakin orang banyak percaya bahwa Yesus akan berdesaan hidup. Hampir 500 orang lebih telah ketemu dengan Yesus pada waktu mula-mula. Sebelum Yesus mau terangkat, 40 hari, 40 malam. Yesus menyatakan bahwa Yesus hidup setelah bangkit. Bapa, pada waktu Yesus mau datang, Yesus juga kami menampakkan diri kepada kami. Bapa pertama kepada kami dan juga kepada hamba Tuhan dan orang lainnya Tuhan datang di seluruh Papua, di luar Papua, di seluruh dunia. Terima kasih Bapa takut bahwa Yesus hidup. Dan Yesus akan menyatakan dengan kemuliaan yang tidak terang, menyatakan keagungan namanya, keagungan tubuhnya, keagungan namanya, firman-Nya. Semua firman Tuhan akan digenapi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami telah berdoa. Haleluya. Dan kami berkat setiap orang yang percaya Bapa, kami berkati mengurapi mereka di mana saja mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.